video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan melakukan uji statistik one way ANOVA di aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu yaitu adalah menyiapkan data statistik yang akan kita uji statistikanya di aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data statistik yang akan kita uji seperti yang ada di atas. Nah, kemudian setelah kita memiliki data, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di dalam aplikasi SPSS itu teman-teman terdapat dua sheet. Yang pertama sheet data view dan yang kedua sheet variable view. Nah, di sheet data view setelah masuk di dalam aplikasi SPSS, kita masuk ke dalam sheet variable view. Nah, di dalam sheet variable view itu kita akan membuat dua kolom, yaitu kolom X dan kolom Y. Nah, nanti setelah kita membuat dua kolom X dan kolom Y, kita akan ditampilkan dengan menu-menu di dalamnya. Nah, adapun menu-menu yang akan kita ubah sesuai dengan data statistiknya kita tadi. Nah, itu yang pertama adalah kita mengubah terlebih dahulu value-nya, terus label dan desimalnya. Nah, setelah hal itu dilakukan, kita akan kembali ke sheet data view. Nah, di dalam sheet data view itu kita memasukkan data statistiknya kita ke dalam tabel X dan Y. Dan setelah itu teman-teman, kita akan beralih ke menu analyze. Setelah analyze, kita klik lagi compare dan klik one way ANOVA. Nah, setelah mengklik one way ANOVA, kita akan ditampilkan dengan jendela one way ANOVA. Di jendela one way ANOVA itu kita akan memindahkan variabel X dan Y ke kolomnya masing-masing. Nah, variabel X itu kita pindahkan ke kolom independen dan variabel Y kita pindahkan ke kolom faktor. Nah, setelah itu dilakukan, kita akan memperhatikan di menu yang ada di samping kanan jendela one way ANOVA. Nah, kita klik bagian option dan kita centang bagian deskriptif dan homogeneity of variance test. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu teman-teman, kita pilih lagi bagian post Hodge. Di bagian post Hodge kita centang di bagian 2K dan kita klik continue. Setelah itu kita klik tanda OK di pojok kiri jendela one way ANOVA, dan finally kita tunggu hasil dari uji statistik yang telah kita kerjakan tadi. Di pembahasan kali ini saya akan membahas hasil uji statistik one way ANOVA. One way ANOVA sendiri menguji hipotesis bahwa semua rata-rata populasi sama, ya, antara lain ada mangga, apel, dan jeruk, melawan alternatif bahwa setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda. Tabel deskriptif tidak menunjukkan keputusan uji, belum ada F dan P value, tetapi dari selisih mean, mangga paling tinggi, apel paling rendah. Terlihat adanya perbedaan yang kemudian diuji di tabel ANOVA utama. Jika pada tabel ANOVA nanti nilai P lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan minimal satu jenis buah berbeda signifikan dari yang lain, dan hasil pada tabel deskriptif ini dapat membantu menjelaskan kelompok mana yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Sekian. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang menguji kesamaan varians. 6. Berdasarkan hasil uji homogenitas varians atau yang biasa disebut Levens test, diperoleh nilai signifikan pada metode based on mean sebesar 0,041. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa varians antar kelompok tidak homogen. Namun, pada metode based on median dan median with edges DF, nilai signifikan masing-masing adalah 0,056 dan 0,066, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan pendekatan median varians dapat dikatakan homogen. Nah, dalam praktik penelitian, peneliti biasanya menggunakan nilai based on mean sebagai acuan utama. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi homogenitas varians. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas apakah tiga kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama atau berbeda secara signifikan.
Pada tabel ANOVA terdapat dua sumber variansi, yaitu between groups dan within groups. Variansi between groups menggambarkan perbedaan rata-rata antar ketiga kelompok yang kita uji, sedangkan within groups menunjukkan perbedaan yang terjadi pada masing-masing kelompok sampel. Bagian yang paling penting dari tabel ini adalah nilai signifikansi yang terlihat sebesar 0,075. Dalam uji ANOVA, nilai signifikansi dibandingkan dengan batas standar yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Namun, jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena nilai signifikansi pada hasil ini adalah 0,05, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar ketiga sampel. Dengan kata lain, secara statistik, ketiga kelompok dianggap memiliki rata-rata penjualan yang sama. Demikian penjelasan hasil uji ANOVA ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari tahu kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Pada hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan antara ketiga kelompok buah. Hal ini bisa saya tunjukkan di antara perbandingan antara mangga dan apel menghasilkan nilai SIG sebesar 0,064, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Selanjutnya itu perbandingan antara mangga dan jeruk. Mangga dan jeruk memiliki nilai SIG sebesar 0,305, sehingga juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian perbandingan antara apel dan jeruk memperoleh nilai SIG sebesar 0,671 yang menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna secara statistik. Hal ini bisa saya simpulkan bahwa ketiga jenis buah memiliki performa penjualan yang relatif setara dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang melihat kesamaan penjualan ketiga jenis buah, yaitu buah jeruk, buah apel, dan buah mangga. Nah, kami di sini menggunakan metode Tukai HSD. Ini adalah cara untuk membandingkan rata-rata kelompok setelah melakukan uji ANOVA. Nah, tujuannya itu adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara penjualan masing-masing jenis buah dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Dari tabel di atas ini, jumlah sampel untuk setiap buah sama, yaitu 10 unit. Rata-rata penjualan apel adalah 43 dan 50, jeruk 50 dan 40, mangga 92 dan 50. Nilai signifikasi adalah 0,064. Nah, karena angka ini lebih besar dari 0,05, artinya secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dari ketiga jenis buah tersebut. Yeay!